Oke, kita mulai saja pembahasan kita pada video kali ini, yaitu kita akan membahas tentang hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika itu sebenarnya adalah hukum kekekalan energi. Ya. Sehingga kalau dituliskan dalam bentuk rumus, delta U itu sama dengan Q dikurangi W. Delta U itu adalah perubahan energi dalam, Q itu adalah kalor, dan W adalah usaha. Nah, kesemuanya ini adalah satuannya Joule. Jadi ini adalah merupakan hukum kekekalan energi. Nah, sekarang kalau kita misalkan ada suatu sistem itu misalkan gas di dalam suatu ruangan. Nah, di luar sistem itu namanya lingkungan. Nah, jadi kalau kalor itu masuk ke dalam sistem, maka kalor itu bertanda positif. Ya. Itu kalau kalornya masuk ke dalam sistem, misalkan gas itu dipanaskan. Ya. Nah, sedangkan kalau sistem itu melepaskan kalor, jadi kalau dia membuang kalor, maka di sini Q-nya bernilai negatif. Nah, kemudian kalau usaha di sini, usaha positif itu apabila sistemnya memuai atau sistem melakukan usaha kepada lingkungan. Jadi di sini usahanya positif. Sedangkan kalau lingkungan yang melakukan usaha kepada sistem, maka di sini usahanya negatif. Ya. Jadi usaha positif itu berarti sistem melakukan usaha, sedangkan negatif berarti sistem itu dilakukan usaha oleh lingkungannya. Nah, sedangkan delta U di sini, ini bisa juga bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Nah, delta U positif itu kalau energi dalam bertambah. Ya. Nah, negatif kalau energi dalam berkurang. Ya. Jadi delta U perubahan energi dalam, kalau energi dalamnya bertambah, maka delta U itu bernilai positif, sedangkan negatif kalau energi dalamnya berkurang. Nah, kalau energi dalam bertambah berarti suhunya bertambah besar. Kalau energi dalam berkurang berarti suhunya menjadi lebih kecil. Nah, kemudian kita akan lanjutkan hukum termodinamika itu kalau kita hubungkan pada proses-proses termodinamika. Ya. Misalkan kita akan lihat proses yang pertama, isotermal. Nah, kita tahu isotermal itu adalah proses dengan suhu yang tetap. Nah, kalau suhunya tetap, kita tahu delta U itu adalah sama dengan 3/2 NR delta T. Nah, kalau T-nya tetap berarti di sini delta T-nya itu adalah sama dengan 0. Ya, tidak ada kenaikan suhu. Ya. Nah, kalau delta T-nya 0 berarti delta U-nya itu sama dengan 0. Nah, bagaimana hukum satu termodinamikanya kalau delta U-nya 0? Ya, kita masukkan ini. Hukum satu termodinamikanya akan menjadi, ya berarti 0 sama dengan Q min W. Ya. Nah, itu berarti bahwa Q itu sama dengan W. Nah, ini adalah untuk proses isotermal. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau misalkan proses yang kedua adalah proses isobarik. Nah, isobarik itu berarti tekanannya tetap ya. Nah, untuk isobarik di sini usaha yang dilakukan pada proses isobarik itu adalah W sama dengan P kali V2 min V1. Nah, untuk proses isobarik ini usahanya ada, kalornya ada, perubahan energi dalamnya ada. Jadi kalau kita tuliskan hukum satunya, nah kalau dituliskan hukum termodinamikanya, hukum satunya, maka di sini delta U itu sama dengan Q ditambah W-nya itu adalah P kali V2 min V1. Nah, ini adalah untuk proses isobarik. Nah,
Sekarang kalau misalkan prosesnya adalah isokorik, ya, proses isokorik. Ya, isokorik itu adalah proses di mana volumenya adalah tetap, ya. Jadi sini volumenya tetap. Nah, kalau volume tetap, maka di sini usahanya itu sama dengan 0, ya. Karena kalau volume tetap itu berarti delta V-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau delta V 0, maka usahanya 0. Nah, hukum satunya bagaimana di sini? Nah, kalau kita tuliskan di sini bahwa delta U itu sama dengan Q, ya. Karena di sini W-nya 0, ya. Jadi untuk proses isokorik delta U sama dengan Q. Nah, kemudian satu lagi proses yang ada yaitu adiabatik. Nah, untuk proses adiabatik di sini Q-nya yang sama dengan 0. Jadi proses adiabatik itu Q-nya 0. Nah, kalau Q-nya 0 maka hukum satu termodinamika akan menjadi, ya kalau Q-nya 0 berarti delta U sama dengan min W, ya. Delta U sama dengan min W. Nah, ini adalah untuk proses adiabatik. Jadi untuk proses isotermal hukum satunya menjadi Q sama dengan W. Untuk proses isobarik delta U itu sama dengan Q ditambah P kali V2 min V1. Untuk proses isokorik karena W-nya 0 maka delta U sama dengan Q. Dan untuk adiabatik karena Q-nya 0 maka delta U itu sama dengan min W, ya, untuk adiabatik. Oke, sekarang Mr. Wijaya akan mengajak kalian melihat beberapa contoh soal berikut ini, ya. Yang pertama kita akan menghitung berapakah perubahan energi dalam pada gas jika, ya, yang pertama gas itu menyerap 600 kalori dan secara bersamaan dia melakukan usaha 600 joule. Ya. Perubahan energi dalam itu delta U sama dengan Q min W. Nah, sudah ada angkanya Q min W. Tapi perhatikan di sini, hati-hati di sini kalori, ya, ini joule, ini belum sama. Kita ubah dulu di sini yang kalori ini. Ya. Jadi ini sama dengan 600 itu dikali dengan 4,2 joule, ya. Nah, kalau kita hitung di sini adalah 20 joule, ya, 2520 joule. Nah, jadi kalori yang masuk ke dalam sistem 2520, nah, sedangkan usaha yang dilakukan adalah 600 joule. Maka perubahan energi dalamnya adalah di sini 2520 itu dikurangi 600. Nah, ini nanti satuannya adalah joule karena sudah sesuai, ya. Nah, kalau kita hitung di situ delta U-nya itu sama dengan 1920 joule. Nah, kalau di sini delta U-nya positif itu artinya bahwa gas itu energi dalamnya bertambah, ya, mengalami perubahan yang positif, ya. Sedangkan yang kedua di sini gas itu menyerap 300 kalori, ya. Tetapi secara bersamaan usaha sebesar 450 joule itu dilakukan pada gas. Jadi datangnya itu dari lingkungan. Jadi bukan melakukan kerja, tapi dilakukan kerja di situ. Maka tandanya negatif. Nah, seperti tadi kalori harus kita ubah dulu menjadi joule. Tinggal dikalikan 4,2. Jadi kalau kita hitung di sini 1260 joule, ya. Nah, sehingga delta U-nya adalah Q min W. Nah, Q-nya kita masukkan di sini. 1260 dikurangi W-nya adalah min 450. Nah, jadi min dengan min itu jadi tambah, ya, ini, ya. Jadi sama dengan 1000
Joule. Ya. Jadi usahanya perubahan energi dalamnya 1710 Joule. Jadi ini energi dalamnya juga bertambah. Nah, berikutnya di sini kita lihat bahwa gas itu melepaskan 1400 kalori. Jadi melepaskan. Nah, kalau melepaskan kalori maka tandanya negatif. Pada volume tetap, ingat kalau volume tetap itu berarti W-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau kita hitung 1400 kalori itu sama dengan di sini dikalikan dengan 4,2 menjadi min 5880 Joule. Nah, ingat tanda negatif itu berarti dia itu melepaskan kalor. Nah, W-nya 0 karena volumenya tetap. Maka delta U-nya itu sama dengan min 5880 Joule. Karena di sini W-nya 0. Ya. Jadi di sini untuk yang C ini, maka energi dalamnya berkurang, tanda negatif ya, berarti suhunya akan turun. Kalau delta U-nya positif berarti suhu gas itu akan naik. Ya, ini untuk yang pertama. Ya, untuk contoh soal yang kedua di sini kita diberikan usaha sebesar 2 kali 10 pangkat 3 Joule diberikan secara adiabatik untuk memampatkan itu berarti mengkompresi suatu gas ya sebanyak setengah mol sehingga di sini suhu mutlaknya menjadi 2 kali semula. Nah, jadi karena diberikan maka usaha itu tandanya negatif karena diberikan kepada gas. Nah, berapakah suhu awal dari gas tersebut? R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, kita gunakan persamaan hukum 1 termodinamika yaitu delta U itu sama dengan Q min W. Nah, kalau adiabatik itu berarti Q-nya itu adalah sama dengan 0. Ya, kalau Q sama dengan 0 di sini, maka delta U itu sama dengan min W. Ya. Delta U karena di sini adalah gasnya monoatomik, maka di sini bisa kita tulis delta itu adalah 3/2 N R, delta U itu berarti delta T. Ya. NR delta T sama dengan min W. Ya. Atau di sini 3/2 N kali R. Nah, delta T-nya adalah T2 dikurangi T1. Sama dengan min, W-nya itu adalah negatif berapa? 2 kali 10 pangkat 3. Nah, jadi min di sini nanti jadi positif. Nah, kita masukkan di sini 3/2, N-nya adalah 1/2, R-nya 8,314, T2-nya adalah 2T1 dikurangi T1. Ya, T2 min T1 sama dengan 2 kali 10 pangkat 3. Nah, kita bisa kalikan yang 2 dengan 2 ke sini ya. Jadi ini 4 kali 2. Di sini nanti di belakangnya adalah 8 kali 10 pangkat 3. Nah, tinggal 3 kali 8,314 itu adalah sekitar 24,9 ya. Nah, 2T1 min T1 adalah T1. Nah, maka di sini T1-nya adalah sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 dibagi 24,9 ya. Nah, ini kalau kita hitung anggap aja 24,9 itu adalah 25, maka kalau 8 kali 10 pangkat 3 dibagi 25, ini hasilnya adalah 320 Kelvin. Jadi suhu awalnya 320 Kelvin. Ya, kita lihat contoh soal berikut ini, soal yang sederhana sekali. Di sini ada suatu proses termodinamika di mana energi dalamnya berkurang sebesar 500 Joule, ya. Delta U-nya min 500 Joule, min itu berarti dia energi dalamnya berkurang, dan secara bersamaan dilakukan usaha sebesar 180 Joule. Nah, jadi usaha itu dikerjakan oleh lingkungan terhadap sistem itu. Jadi tandanya negatif. Nah, berapakah kalori yang
terjadi di dalam gas itu. Ya. Nah, kalau menurut hukum 1 termodinamika, delta U itu sama dengan Q min W, maka Q itu adalah sama dengan delta U ditambah W, ya, pindah ruas. Nah, delta U-nya adalah sama dengan min 500 ditambah W-nya juga min 180. Nah, kalau kita hitung ini menjadi min 680 Joule. Nah, karena Q-nya negatif bagaimana ini? Berarti kalor itu keluar dari sistem. Karena tandanya negatif. Ya, baiklah, contoh soal berikutnya di sini kita punya suatu proses termodinamika. Nah, selama proses itu berlangsung, kalor sebanyak 6.000 kalori itu diberikan kepada sistem atau kepada gas. Ya. Kemudian secara bersamaan sistem itu melakukan usaha sebesar 4.000 Joule. Ya. Nah, jadi diberi kalor 6.000 kalori, melakukan usaha sebesar 4.000 Joule. Nah, berapa perubahan energi dalam yang terjadi pada sistem gas tersebut? Nah, terus suhu dari gas itu naik atau turun, ya? Nah, pertama kita rubah dulu karena ini belum sama ya satuannya. Jadi kita kalikan nih 6.000 itu dikalikan dengan 4,2 supaya jadi Joule ya. Nah, kalau kita hitung ini adalah 25.200 Joule. Nah, menurut hukum 1 termodinamika, delta U itu sama dengan Q min W. Nah, Q-nya di sini adalah 25.200 dikurangi W-nya adalah 4.000. Nah, tinggal dihitung aja di sini menjadi 21.200 Joule. Nah, karena delta U-nya positif, maka di sini suhu gas bertambah ya. Nah, jadi suhu gas bertambah karena delta U-nya positif. Baiklah, kita akan lanjutkan di sini. 2 mol gas pada suhu 127 Celcius atau 400 Kelvin. Di sini memuai ya secara isotermal ya. Memuai secara isotermal sehingga volumenya menjadi 2 kali volume semula. Nah, jadi prosesnya adalah isotermal. Isotermal itu adalah suhunya tetap. Jadi suhu tetap sekian, berarti di sini delta U-nya sama dengan 0 nanti ya. Nah, untuk proses isotermal, usaha yang dilakukan masih ingat rumusnya berapa? Nah, itu adalah N, R, T, ln V2 per V1 gitu ya. Nah, N-nya tinggal kita masukkan di situ 2 mol ya. R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin. T-nya adalah 400 Kelvin. Ln V2-nya 2V1 per V1. Nah, V1-nya kita coret. Nah, molnya juga kita coret, Kelvin bisa dicoret. Nah, kalau kita hitung ini 2 kali 8,314 dikali 400 itu adalah sama dengan 6.651 dikali ini adalah ln 2 ya. 2 V1 per V1. Nah, sama dengan 6.651 ln 2 itu kira-kira 0,693. Ya, masih ada lebihnya di situ ya. Kalau kita kalikan di sini hasilnya adalah sekitar 4.610 Joule. Nah, jadi di sini usaha yang dilakukan karena dia memuai usahanya positif. Nah, kemudian bagaimana Q-nya? Nah, karena delta U sama dengan 0, maka di sini Q itu sama dengan W ya. Q sama dengan W. Karena delta U-nya 0 menurut hukum 1 termodinamika. Nah, berarti Q-nya juga sama dong. 4.610 Joule.
Ya. Jadi ini untuk proses isotermal, Q sama dengan W. Sehingga kalau W-nya udah dapat 4610, ya Q-nya juga sama. Ya, berikutnya kita akan lihat contoh soal berikut ini. Di sini ada sebanyak 2,4 mol gas oksigen pada suhu 47 derajat Celcius dimanfaatkan secara adiabatik ya, dikompresi secara adiabatik sehingga suhu mutlaknya menjadi 3 kali semula ya. Berapa besar usaha yang harus diberikan pada gas oksigen tersebut ya. Nah, gas oksigen itu punya derajat kebebasan 5 ya. Nah, suhu mutlaknya 3 kali semula, berarti kalau semula 47 derajat Celcius berarti 320 Kelvin. Kalau dikali 2 ini menjadi 960 Kelvin. Nah, kemudian kita akan menghitung di sini usahanya untuk proses adiabatik itu W sama dengan min delta U gitu kan. Nah, maka di sini W-nya itu sama dengan min delta U itu adalah sama dengan 5/2 karena dia itu gas diatomik N kali R kali delta T ya. Nah, sehingga di sini sama dengan min 5/2, N-nya adalah 2,4 mol, R-nya adalah 8,314 Joule per mol Kelvin dikali delta T-nya. Nah, di sini delta T itu adalah 960 dikurangi 320, itu adalah 640 Kelvin. Jadi di sini kali 640 Kelvin. Molnya bisa hilang, Kelvinnya hilang, ya. Nah, kalau kita hitung di sini hasilnya adalah 31.925 Joule. Nah, ini dikalikan misalnya. Nah, tanda negatif itu menunjukkan bahwa usaha itu datang dari luar. Jadi pada gas itu dilakukan usaha, ya. Nah, karena di sini pemampatan, berarti volumenya pasti berkurang, berarti usaha itu datangnya dari luar sistem, berarti usahanya negatif. Ya, terima kasih sudah menonton video-video saya, dan kalau kalian suka dengan video saya, tolong beri like dan komentar di bawah. Nah, baiklah kita lanjutkan dengan soal yang terakhir. Di sini kita punya gambar yang menunjukkan sejenis gas yang terkurung di dalam suatu bejana, ya, bejana silinder di sini, yang dilengkapi dengan penutup atau penghisap yang bebas bergerak ya. Jadi dia bisa bergerak ke kanan ya. Kalau gas itu dipanaskan dengan kalor 250 Joule, maka dia akan memuai mendorong penghisap itu sejauh 15 cm. Nah, kalau tekanan udara luar, tekanan itu adalah 1 kali 10⁴ Newton per meter persegi dan tutup bergeser sejauh 15 cm, maka di sini berapa usaha luar yang dilakukan? Jadi usaha yang dilakukan oleh gas. Yang kedua adalah kenaikan energi dalamnya. Nah, delta S atau jarak yang ditempuh oleh penghisap itu adalah 15,0 cm atau 15 kali 10⁻² meter. Luas penampangnya 100 cm persegi, kalau jadikan meter persegi menjadi 1 kali 10⁻². Asalnya dari 100 dikali 10⁻⁴, ya, jadikan 1 kali 10⁻². Nah, usahanya di sini, karena di sini bebas bergerak, berarti proses yang terjadi adalah proses isobarik ya. Proses isobarik W itu adalah P delta V, atau kalau kita hitung pakai rumus biasa aja yaitu F dikali delta S ya. Karena ada perpindahan sejauh delta S. Nah, F itu adalah sama dengan P dikali A dikali delta S. Nah, ini kalau mau langsung ya, tidak usah kita cari delta V-nya. Jadi A delta S. Nah, tinggal masukkan saja di sini P-nya 1 kali 10⁵ Newton per meter persegi. Luasnya adalah 1 kali 10⁻² meter persegi.
Kemudian delta S-nya adalah 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kalau kita lihat di sini meter persegi dengan meter persegi dicoret. Nah, nanti satuannya adalah Newton meter. Nah, ini min 2 dengan min 2 di sini akan menjadi min 4 ya. Min 4 dengan 10 pangkat 5 menjadi 10 pangkat 1. Nah, kalau kita hitung ini 1 kali 1 kali 15 ya. 15 kali 10 pangkat 1 berarti kali 10 jadi 150 Newton meter ya. Nah, Newton meter itu adalah sama dengan Joule ya. Jadi ini 150 Joule. Nah, sekarang bagaimana kenaikan energi dalamnya? Nah, delta U ya. Nah, delta U itu sama dengan Q min W. Nah, Q-nya berapa? Di sana 250 Joule ya. Nah, dikurangi W-nya adalah 150 Joule. Nah, sehingga di sini kenaikan energi dalamnya adalah sama dengan 100 Joule. Jadi ini energi dalamnya bertambah. Berarti suhu dari gas itu akan bertambah.